dan aliran informasi itu sebaliknya ya, dari customer dia menuju retail dulu untuk informasi ya, ini informasi. Lalu dari retail menyampaikan informasinya ke manufacturer, sehingga manufacturer mendapatkan informasi terkait bisa dibilang jumlah produk ya, jumlah produk yang perlu dikirimkan oleh manufacturer menuju ke customer secara langsung. Ini nanti ada beberapa hal. Yang pertama dari faktor biaya, seperti apa performance dengan jaringan seperti ini, dengan jaringan yang mana dari manufacturer langsung mengirimkan ke customer ya. Contoh saya ambil salah satu saja ya, dari transportasi, dari biaya transportasi. Seperti apa kinerjanya kalau dengan desain ini? Jadi higher transportation cost ya akan menimbulkan biaya transportasi yang tinggi karena jarak yang bertambah ya, dan disaggregate shipping. Karena ya lagi-lagi yang saya bilang pernah di kelas, biasanya kan manufacturer itu dibuatnya pasti jauh ya, jauh dari tengah kota lah, gitu, dengan jarak jauh, dengan pertimbangan biaya. Sehingga kalau dari manufacturer akan mengirimkan langsung ke customer, otomatis jaraknya akan lebih jauh memang ya. Jaraknya akan lebih jauh sehingga transportasi cost-nya ya, biaya transportasinya pun juga akan lebih tinggi. Dan juga ya dari segi transportasi yang tinggi, bisa saja jenis transportasi, jenis moda yang digunakan untuk mengirimkan itu juga dengan kapasitas yang besar ya, bukan kapasitas kecil lagi. Sayang banget pabrik harus mengirimkan customer dengan jumlah yang kecil, kan itu sangat-sangat tidak efisien ya. Itu salah satunya dari segi biaya. Nah, kalau dari segi layanan ya, faktor layanan. Oke, saya ambil contoh di faktor product variety ya. Jadi seperti apa variasi produk itu nanti akan berpengaruh ke layanan terhadap pelanggan ya. Nah, terkait performance-nya ya, untuk variasi produk maka akan easy to provide ya. Jadi akan lebih mudah si manufacturer itu menyediakan produk dengan variasi yang banyak ya. Karena kita langsung pesan ke perusahaannya nih, ke pabriknya nih, ke manufacturer. Otomatis ya manufacturer semua yang dia produksi ya ada di situ. Jadi kalau kita mau pesan A, B, C, D dan terusnya ya bisa dari situ. Beda kalau misalnya kita harus pesan distribution centernya misalnya atau ke retailnya, belum tentu di setiap retail itu barangnya sudah ready gitu ya, sudah ready untuk variasi tertentu ya. Jadi seperti apa performance dengan jaringan pertama ini ya, itu manufacturer storage with direct shipping, dari segi service atau layanan dan juga dari segi biaya. Berikutnya yang kedua, ya, in transit match network. Jadi kalau tadi dari manufacturer langsung ke customer, di sini ada satu titik yang digunakan ya untuk transit ya, in transit match. Jadi dari factory nanti produknya akan mengalir akan dikirim ke transit dulu ya. Di transit baru nanti akan dikirimkan ke masing-masing customer. Itu untuk produk flow-nya dan produknya. Sebaliknya untuk aliran informasinya itu akan gerak dari bawah ya, dari customer menuju ke retail ya. Menuju ke retail, terkait informasi. Oh, customer itu kita butuhnya untuk produk A sekian pieces, sekian ton, sekian apalagi lah satuan ya. Yang nantinya informasi itu akan diberikan ke factory atau manufacturer-nya sebagai input untuk manufacturer dapat memproduksi produk sesuai dengan yang didapatkan dari pelanggan ya informasinya. Ya, lagi-lagi di sini seperti apa faktor biayanya dan faktor servisnya. Ambil contoh
ya yang information. Jadi kalau dari segi biaya untuk transshipment, untuk in transit, ya jadi investment ya bisa saja lebih tinggi daripada dropshipping ya untuk transit. Jadi kalau dropshipping biayanya pasti akan lebih rendah daripada kita menggunakan transit. Ya ini terkait layanan ya. Kebanyakan sama dengan shipping ya untuk dari segi layanan ya, segi servisnya dengan menggunakan contoh jaringan yang kedua. Nah, ini kalau dari distributor, bedanya bergeraknya dari distributor ya. Jadi factories hanya akan mengirimkan ke distributor, dari distributor lah nanti akan mengirimkan ke customer ya, jelas bedanya. Kalau tadi perusahaan mengirimkan ke customer, atau berikutnya perusahaan menentukan satu titik sebagai tempat transit, kalau bergerak dari distributor. Dan beberapa kelebihannya ya seperti apa kinerjanya dari segi faktornya yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, inventory, transportasi, fasilitas handling, dan information. Ya, di sini sudah jelas. Contohnya dari inventory, ya dari biaya inventory, seperti apa performance-nya dengan jenis jaringan yang seperti ini, dengan jenis jaringan distributor storage with carrier delivery. Ya. Higher, dia bilang higher akan lebih tinggi ya untuk biaya inventorinya karena ya secara logika dia ada di distributor. Ya, jadi akan ada yang namanya penyimpanan terlebih dahulu, akan ada yang namanya gudang di sana. Ya. Berikutnya transportasinya, biaya transportasinya akan lebih murah karena ya jaraknya akan lebih dekat ya, tidak akan sejauh dari manufacturer mengirim ke customer ya, dan juga faster ya, jadi pengirimannya pun juga akan lebih cepat karena jaraknya tadi yang lebih dekat. Itu dari segi biaya, segi service ya. Ya bisa dilihat dari sini ya. Respon time-nya seperti apa? Faster than manufacturer storage. Ya pasti akan lebih cepat karena tadi pertama jaraknya lebih dekat. Lalu misalnya returnability lebih gampang daripada manufacturer storage. Ya salah satunya dengan tadi, dengan jaraknya yang tidak sejauh dengan jarak customer ke manufacturer. Berikutnya ini yang dari distributor with last mile delivery. Oke, dari sini kita lihat dari factories-nya ya, dari factories mengirimkan barang menuju distributor atau retail, yaitu aliran produknya. Lalu berikutnya dari distributor atau retail ya itu akan mengirimkan ke customer yang pertama. Ya. Lalu berikutnya dari customer pertama tadi dikirimkan dari retail, bergerak terus mengirimkan sampai ke customer terakhir ya, sampai customer terakhir. Jadi last mile yang paling terakhir nanti yang akan mengirimkan produknya, sehingga nanti kembali juga ke distributor atau retail warehouse. Dan ini seperti apa kinerjanya, performance-nya dilihat dari segi faktor dan service untuk jaringan ini ya, dengan jaringan yang keempat tadi. Ya, ini tinggal dibaca aja higher ya. Dari segi inventory, biaya inventory ya, pasti akan lebih tinggi ya. Akan lebih tinggi dari distributor storage tadi dengan carrier delivery. Karena akan banyak biaya simpan nanti di dalamnya ya. Jadi setelah dari pabrik, dari factories, menuju warehouse atau menuju distribution center. Distribution center nanti akan mengirim ke customer pertama pastinya yang akan memiliki kapasitas yang lebih besar gitu ya, karena dia akan menjadi bisa dibilang semacam dari retail menuju ke yang paling besar.
nanti melanjutkan ke customer berikutnya sampai nanti kembali lagi ke yang namanya distributor storage. Ini dari segi service ya. Contohnya di respon time, di waktu responnya itu sangat cepat ya. Sangat cepat sama dengan next day delivery lainnya. Berikutnya di sini manufacturer or distributor storage with customer pickup. Di sini customernya yang ambil produknya ya, produknya di suatu titik yang telah ditetapkan. Kita lihat aliran produk yang garisnya biasa ya, nggak bold, dari dari factories menuju ke cross dock ya, distribution center. Jadi mereka akan mengirimkan barangnya ke cross docking di distribution center. Dari distribution center nanti akan mengirimkan lagi ke beberapa tempat yang menjadi pickup site, menjadi tempat untuk menjemput barang ya. Jadi setelah di drop di pickup site, barulah nanti masing-masing customer yang akan mengambil barangnya sendiri di titik atau di tempat yang telah ditentukan. Ya, itu untuk aliran produknya dan customer flow. Jadi ya contohnya lah, ada satu perusahaan ya di tempat mahasiswa KP waktu itu dia produksi, saya lupa barangnya, kok nggak salah pakan ya, kalau nggak salah pakan. Setelah diproduksi sudah ditempatkan di gudang dan si customer yang datang sendiri ke lokasi untuk mengambil barang pesanannya ya. Untuk mengambil barang pesanannya sehingga si perusahaan secara tidak langsung tidak menyediakan transportasi untuk mengirimkan langsung ke customernya ya. Mungkin kalau dari factories menuju cross dock sampai pick up site ya mereka punya transportasinya, tetapi dari titik atau tempat yang telah mereka tentukan untuk pelanggan menjemput barangnya itu mereka tidak menyediakan lagi jasa transportasi di dalamnya. Berikutnya ya ini seperti apa kinerjanya dilihat dari faktor biaya dan juga nanti dari faktor service. Oke, yang terakhir itu retail storage with customer pickup. Jadi kalau di mana nih? Bentar, gambarnya nggak keluar ya. Bentar. Ya, kalau tadi dari manufacturer, dari distributor, sekarang dari retail, berarti bergeraknya dari retail ya. Dari retail nanti si customer akan menjemput barangnya di secara jarak pasti akan lebih dekat ya, lebih dekat kan. Retail pun juga tidak akan sejauh pabrik ataupun sejauh distribution center. Ya, contohnya transportation di sini biayanya ya, lower than all other option, paling rendah dari semua pilihan tadi, dari 6 kalau biaya transportasi dari retail storage with customer pickup ini yang paling rendah. Sedangkan biaya inventory-nya itu yang paling tinggi ya. Jadi tinggal bagaimana menyeimbangkan antara efisiensi dan responsifnya. Nah, ini untuk service ya, untuk service. Salah satunya yang paling singkat di sini kita lihat product availability ya. Jadi seperti apa ketersediaan produk dengan jenis jaringan seperti ini ya, akan lebih mahal dari semua pilihan tadi.
untuk menyediakan ketersediaannya. Ya, karena apa? Karena retail ya, karena retail pasti terbatas ya. Entah itu dari segi kapasitas ataupun nanti kalau dari jarak saya rasa akan lebih murah tadi karena akan lebih dekat. Dari segi availability ya, ketersediaannya, terus juga tingkat variasinya itu pun juga akan lebih rendah ya kalau di retail. Nah, ini komparatif ya seperti apa perbandingan dari kinerja ya beberapa jaringan distribusi tadi, ada 6 jaringan dan ada 6 pilihan ya, dinilai dari beberapa faktor ya dalam performance-nya. Itu angka 1 itu yang paling baik ya, yang paling baik performance-nya. Yang 6 itu yang paling jelek lah untuk performance-nya. Contoh yang paling baik misalnya respon time ya. Respon time saya ambil yang di retail storage with customer pickup, responnya bernilai 1 ya. Berarti waktu responnya akan lebih singkat kalau dari retail ya. Ya, pertama jarak pasti ya. Jarak pasti akan lebih singkat kalau dari yang namanya retail. Berikutnya yang bernilai 6, contoh saya ambil jangan yang di retail, misal ini ya. Manufacturer storage with pickup ya. Ini untuk apa ini? Order visibility ya. Visibility ya. Visibilitas dari ordernya itu akan bisa dibilang tidak baik karena manufacturer tadi karena si pelanggan harus menjemput ke manufacturernya secara langsung gitu ya, jadi sehingga pelanggan tidak punya visibilitas dalam order atau pesan yang diinginkannya. Nah, ini terkait delivery network tadi untuk different product ya, untuk produk-produk yang berbeda ataupun karakteristik dari pelanggan. Positif 2 itu sangat cocok, very suitable ya, sangat cocok dengan jaringan distribusi yang dipilih. Contohnya dengan retail storage with customer pickup ya, untuk faktor high demand ya, untuk faktor produk dengan permintaan tinggi, itu akan sangat cocok digunakan jaringan yang ini ya, retail storage with customer pickup. Kenapa? Ya lagi-lagi retail ya, retail high demand, retail bisa memfasilitasi gitu ya, memfasilitasi untuk produk-produk dengan high demand tadi, dengan tingkat permintaan yang tinggi, sehingga si pelanggan pasti akan lebih memilih datang ke retail ya untuk menjemput, untuk pick up barangnya, barang yang bisa dibilang demand-nya tinggi lah gitu, daripada langsung ke pabrik ya, karena pertama ya pasti pertimbangannya ya jarak gitu ya, jarak transportasi, pasti biaya dikeluarkan, sehingga akan sangat cocok untuk jaringan yang retail storage with customer pickup. Berikutnya yang tidak cocok, sangat tidak cocok, kita cari yang negatif 2. Oh berarti yang di sampingnya aja ya. Kita lihat manufacturer storage with direct shipping. Ya, itu sangat tidak cocok untuk high demand product, sangat tidak cocok untuk produk yang tinggi dengan jenis design networknya, distribution networknya itu dengan manufacturer storage dengan pengiriman langsung. Jadi dari manufacturer mengirimkan langsung ke customer. Untuk barang-barang dengan tingkat permintaan tinggi itu tidak cocok, karena yang pertama juga pasti dari biaya
transportasi ya, biaya transportasinya pasti jauh ya. Memang high demand, memang manufacturer bisa mengirimkan secara besar gitu ya. Pasti dari manufacturer akan mengirimkan dengan jumlah banyak ya untuk sampai ke customer. Tapi apakah customer yang dituju itu langsung memesan atau order dengan jumlah banyak? Otomatis banyak lokasi customer yang harus dipenuhi, yang harus dijalankan oleh perusahaan untuk mengirimkan barangnya, sehingga dari segi transportasi pun itu akan sangat mahal, sehingga tidak cocok untuk jenis yang kedua. Itu tadi beberapa contoh ya jaringan distribusi yang ada di dalam satu rantai pasok, ada 6 ya. Dan seperti apa kelemahan dan kelebihan dari masing-masing jaringan tersebut ditinjau dari segi biaya dan juga segi service atau layanannya, untuk melihat apakah bisa dikatakan responsif atau dan efisien ya. Berikutnya di sini terkait online sales ya, penjualan online. Jadi seperti apa impact-nya terhadap customer service ya. Ya contohnya sekarang dengan berkembangnya teknologi ya, orang lebih memilih belanja secara online. Yang pertama ya respon time to customer. Jadi physical produknya, produk dalam bentuk fisiknya memang akan lebih lama sampai ke pelanggan daripada pelanggan yang datang langsung ke retail atau ke toko. Ya, misalnya kayak kita belanja apa ya, contohnya beli deterjen deh gitu, deterjen. Kalau kita langsung datang ke toko kan kita bisa langsung beli ya, bayar, beli, dapat barang pulang ya. Kalau bisa kita beli online kita cari dulu nih online, oh berarti harus dikirim dulu dari si tokonya gitu ya, menuju customer, menuju ke kita. Itu kan butuh waktu memang yang lebih lama, tapi lagi-lagi kembali ke pelanggannya, apa yang ingin diefisiensikan gitu ya, apakah dari segi harga atau dari segi layanan. Lalu no delay for information good ya, jadi tidak informasi ya, itu pasti akan selalu update gitu. Lalu dari product variety ya, jadi dari variasi produknya pasti akan lebih gampang ya dengan online itu memberikan pilihan yang lebih banyak. Lalu product availability. Jadi aggregating inventory, dari inventory itu dari persediaan dan informasinya pun akan lebih baik ya, untuk sebagai preferensi dari pelanggan, dan juga dapat meningkatkan ketersediaan produk itu sendiri. Ya, ini beberapa lagi dari segi customer service-nya. Jadi seperti apa online sales itu dapat mempengaruhi layanan terhadap konsumer. Oke, itu tadi terhadap faktor customer service. Sekarang masuk ke biaya ya. Jadi seperti apa online sales, penjualan online itu akan berdampak ke biaya yang dikeluarkan. Pertama, dari biaya inventory. Lower inventory levels ya. Jadi inventory levelnya itu akan lebih rendah jika customernya itu mau ya, bisa menunggu gitu ya. Jadi contohnya ya kayak kita pesan di e-commerce lah gitu ya. Pesan di e-commerce, kita punya barang pilihan ya, barang ABCD gitu. Nah, kita sebagai customer yang menginginkan barang tersebut, yang memiliki kebutuhan akan barang tersebut, ya pasti akan membeli ya. Kita beli ya, kalau kita beli online kita udah tahu konsekuensinya. Kita pasti akan butuh waktu yang lebih lama untuk dapat memperoleh barang tersebut ya. Nah, berarti
Ya, dengan kita punya waktu tadi, si perusahaan baru akan apa ya bisa dibilang menyediakan produknya ya, menyediakan produknya setelah ada pemesanan gitu ya. Jadi tidak serta-merta semua toko itu menyediakan gudang. Oh ya kita stok aja ini di sini. Ya memang ada, tapi akan lebih rendah ya, lebih rendah level inventory-nya daripada offline store yang contohnya kemarin Walmart yang menggunakan lebih banyak fasilitas ya, lebih banyak fasilitas untuk meningkatkan responsif. Nah, dari segi facility juga ya, biayanya. Jadi dari jumlah dan lokasi fasilitas tersebut. Ya, itu terkait biaya. Transportasi ya. Di sini untuk biaya transportasi disebut lower ya, lower cost of transporting information goods in digital form. Jadi untuk informasinya, informasi barang tadi itu pasti akan lebih rendah memang. Terus juga biaya dalam mengirimkan ya, dalam mengirimkan si barang tadi ya bisa dibilang akan lebih rendah ya, lebih lower ya, lebih rendah. Sebentar, ada apa ini? Oke. Oke, lalu dari segi informasi ya. Dari online sales dengan online sales dari segi biaya informasi akan ada biaya tambahan ya. Additional cost to build and maintain the information infrastructure. Ya misalnya dengan adanya aplikasi gitu ya, aplikasi pengembangan software, pengembangan aplikasi itu akan pasti berdampak terhadap biaya ya. Contohnya kemarin itu satu perusahaan yang rela menekan biaya lainnya untuk dapat menambah biaya operasinya dengan menambahkan contohnya sistem informasi ya. Jadi ya akan ada biaya tambahan dalam build ya, membuat ataupun memaintain dari aplikasi atau website misalnya atau website atau ya aplikasi dan website lah, sistem informasi yang digunakan oleh perusahaan dalam penjualan online. Ini angkanya nggak ada, mungkin slide-nya saya kurang tepat. Ya, ini contoh ya, beberapa contoh dari perusahaan yang menggunakan online sales ya. Contohnya Dell ya. Dell dibandingkan dengan dia menjual online dan menjual retail ya. Di sini dari segi dari view pool ya. Jadi seperti apa rantai pasok yang ada di dalam Dell ini dari segi online dan retail ya. Jadi dari online, dari supplier ke Dell ya. Jadi customer pun juga nanti akan menerima langsung dari perusahaan dari Dell. Contohnya yang ada di buku ya. Mungkin kalau ada yang baca. Jadi Dell itu ya akan mengirimkan barangnya sesuai dengan apa yang di-request oleh si customer ya. Jadi penerapannya secara online, kita pesan online, terus Dell ya tinggal mengirimkan apa yang diinginkan oleh pelanggan ya. Dan pada tahun tertentu si Dell juga pernah sempat gitu ya membuat rantai pasoknya dengan mendirikan retail store. Jadi si pelanggan bisa langsung melihat barangnya ke retail ya, ke retail. Kalau contohnya kemarin kita bahas yang Gateway, Gateway itu memang punya store, tapi kita sebagai pelanggan tidak bisa melihat secara langsung bentuk produknya. Kita hanya bisa menyampaikan apa yang kita inginkan gitu ya. Dan juga si salesnya ya
penjualnya yang ada di retail pun bisa menyampaikan atau mencocokkan atau mencocokkan lah ya apa yang diinginkan pelanggan dengan apa yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini contoh yang Dell ya. Sebenarnya slide berikutnya hanya tinggal contoh ya, tinggal dibaca aja. Dengan online sales, seperti apa sih Dell tadi, contohnya seperti apa impact-nya terhadap customer service. Contoh di Dell itu akan memiliki delay ya, delay dalam memenuhi customer request ya. Tadi contohnya ya kita harus menunggu ya. Kita pesan online, kita butuh komputer dengan spek ABCD dan seterusnya, berarti kita harus menunggu perusahaannya, kita harus nunggu Dell bikin bikin komputer yang sesuai dengan permintaan kita, ya. Lalu untuk impact-nya terhadap cost, ya Dell akan memiliki biaya inventory cost yang lebih kecil ya. Terus untuk facility cost-nya dia kan nanti tidak akan punya retail gitu ya. Kalau tidak punya retail otomatis ya dia tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membangun retail store ya, sehingga biaya untuk membangun itu pun akan berkurang. Higher total transportation cost ya. Biaya transportasinya akan lebih tinggi, total transportation, karena dia otomatis akan dari Dell-nya akan mengirimkan ke pelanggan. Nah, dari Dell juga akan dikirimkan oleh supplier ya, sehingga total biayanya akan lebih tinggi. Dan beberapa lagi impact-nya ya, impact-nya terhadap beberapa faktor dengan penjualan online ya. Ya ini masih Dell, jadi seperti apa dalam merancang, menyusun dari jaringan rantai pasoknya. Ya, hybrid model bisa digunakan lebih efektif gitu, juga seperti apa kelebihan ya, kelebihan dari dengan penjualan online atau online sales dan juga penjualan dengan retail tadi ya, seperti apa channel distributionnya, tinggal di apa ya bahasanya, dicocokkan, disesuaikan yang mana yang lebih mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Ya sisanya tinggal contoh, nanti silakan dibaca ya. Silakan dibaca seperti apa sih contohnya Amazon menjual online, apa yang berdampak seperti apa dalam layanan customer-nya gitu ya. Lalu dari segi biaya juga seperti apa yang dikeluarkan oleh Amazon dengan melakukan penjualan online. Jadi ada Dell, ada Amazon ya. Ada Pivot juga. Ya, sisanya tinggal contoh ya. Tinggal contoh, silakan dibaca saja terkait contoh. Saya tidak akan menjelaskan contoh. Jadi dengan beberapa penjualan online yang sangat banyak, terlebih sekarang ya. Sekarang lebih banyak lagi untuk penjualan online. Jadi ya mungkin bisa dilihat-lihat. Oh, misalnya dengan apa ya sekarang ya. Banyak lah pokoknya ya contohnya, jangan banyak contohnya membeli, kayaknya kita kayak beli jajan aja gitu ya, kayak beli snack gitu kan, kalau malas keluar kan bisa pakai entah itu GoFood gitu ya, atau GrabFood atau Shopee Food juga ada gitu ya. Terus kayak waralaba Alfamart, Indomart gitu kan juga sudah ada aplikasi online-nya ya, sudah ada aplikasi online-nya. Jadi sebenarnya memang lebih memudahkan ya, memudahkan pelanggan. Cuma kembali pelanggannya apakah ingin efisiensi atau ingin responsif gitu ya. Jadi perusahaan tinggal menawarkan mana sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh perusahaan, oleh pelanggan pada masa sekarang gitu ya, dengan lebih-lebih dengan berkembangnya teknologi. Oke, itu saja materinya untuk di chapter 4. Saya udah bilang paling cuma sejam saya menyampaikan gitu ya. Karena kalau saya minta diskusi tanya jawab pun sepertinya juga tidak akan efektif gitu ya kalau secara online. Jadi saya cukup menyampaikan saja materinya, menjelaskan saja, sisanya kalian baca gitu
gitu ya. Lagi-lagi mahasiswa harus banyak baca ya. Jangan malas baca, harus banyak membaca. Jadi untuk materi di chapter 4 silakan dibaca lagi. Di situ pun juga sudah ada rangkumannya. Saya bilang ya di terakhir bab itu ada rangkuman. Silakan dilihat ya jika ada study case ya, study case, dijawab pertanyaannya. Saya nggak perlu menugaskan lah, kalian belajar mandiri. Saya sudah bilang kalian silakan belajar mandiri ya, belajar mandiri untuk setiap pertemuan yang nanti pun akan diujikan, memang ya akan diujikan di ujian tengah semester ataupun nanti di ujian akhir semester. Jadi silakan banyak membaca gitu ya, karena sampai chapter 4 pun masih lebih ke teori ya, lebih ke teori dan beberapa contoh kasus yang bisa kalian baca yang supaya apa ya, supaya lebih paham lah ya dengan contoh kasus itu pasti akan lebih relate lah dengan materi yang disampaikan. Oke, itu saja untuk pertemuan hari ini. Di minggu ini berarti kita akan seperti biasa ya, seperti biasa di kelas materinya silakan baca chapter seterusnya ya, berarti akan ada chapter 5 dan 6 mungkin ya, 5 dan 6 yang akan saya bahas di minggu ini. Saya nggak minta bikin ringkasan, tapi silakan dibaca untuk chapter 5 dan 6. Oke, ya silakan. Ya, skill. Izin bertanya Ibu, terkait absensi pertemuan kita kali ini ada nggak ya Ibu? Untuk absensi nanti saya lihat dari rekaman aja. Ini kan saya record. Ya, nanti akan masuk ke email saya, email siapa saja yang join di Google Meet ini. Jadi nanti saya rekap dari situ. Baik, Oke? Ibu. Oke, ada lagi? Oke, cukup lah ya. Kayaknya sesuai dengan janji saya, hanya akan 1 jam saya minta waktu kalian di hari Minggu ini. Ya, jadi kita nanti akan lanjut di pertemuan reguler di jadwal seperti biasa. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dan mendengarkan. Saya tutup.